Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nuraini MKes, dosen S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu Ilmu Biomedik Dasar, dengan bobot SKS 5 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan, kemudian menerapkan prinsip-prinsip fisik, baik itu biomedik dan biolistrik, sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Kemudian menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai bagian pendekatan holistik dalam keperawatan. Dan menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Kemudian menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas dan menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis. Pada tayangan video berikut, saya akan mensimulasikan bagaimana proses mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan materi yang akan dibawakan, yaitu sistem kardiovaskular. Sebelumnya saya sampaikan bahwa mata kuliah ini kami bekerja sama dengan salah satu aplikasi untuk aplikasi IBD, ilmu biomedik dasar ini, di mana mahasiswa di rumah sudah diberikan aplikasi untuk mempelajari mata kuliah yang akan diajarkan. Jadi mereka bisa membaca di situ, melihat videonya, kemudian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, ya. Sehingga ketika di dalam kelas diharapkan mahasiswa sudah memahami apa yang akan didiskusikan pada saat itu. Ya. Untuk materi yang disimulasikan yaitu berjudul sistem kardiovaskular. Tujuan pembelajaran sistem ini yang pertama menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia, di mana di sini ada kardiovaskular dalam tubuh manusia dalam berbagai aktivitas dan dalam mempertahankan homeostasis. Metode yang akan digunakan adalah flipcast, penugasan materi, dan tadi yang saya sampaikan menggunakan aplikasi ilmu biomedik dasar. Pada akhir perkuliahan ini akan dilakukan evaluasi berupa post-test, ya, yang dimana dilakukan dengan membagikan link sehingga mahasiswa bisa mengerjakan pada link tersebut dan saya bisa mengukur ketercapaian materi yang disampaikan pada saat itu. Baiklah, kita lihat tayangan berikut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semuanya, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran ilmu biomedik dasar. Udah pertemuan keberapa ini? Kelima? Kelima ya, hari ini kelima. Ya, untuk hari ini materi yang akan kita bahas mengenai sistem kardiovaskular. Ya, sistem kardiovaskular. Ada yang masih ingat? Oke, siapa yang masih ingat sistem kardiovaskular? Ya, jadi sistem kardiovaskular, ya. Nah, sistem kardiovaskular itu ada yang tahu terdiri dari apa? Saya Bu. Apa aja? Terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Jadi ada jantung dan pembuluh darah. Oke, sekarang kita bahas jantung.
Untuk jantung, ada yang tahu ada berapa ruang di dalam jantung? Ada 4 Bu. Ada 4, oke. Ada atrium dextra, terus ventricle dextra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra Bu. Jantung itu di mana jantung? Jantung di sini. Jadi, sebenarnya jantung ini ada di tengah. Di tengah, cuma dia agak ke kiri. Jadi basicnya atau dasarnya itu ke kiri. Oke, kita lihat slide-nya. Dan ventricle dextra. Kemudian yang kiri Atrium sinistra. Ventricle sinistra. Jadi, ada berapa ruangan semuanya? 4. Kemudian di antara ruangan ini ada namanya apa? Katup. Katup ini berarti ada berapa? Ada 4. Katup ya. Antara atrium kanan dengan ventricle kanan namanya apa? Atrium superior. beda sih. Kita sering diulang. Kemudian antara ventricle kanan atau dextra dengan apa nih? Arteri pulmonaris itu katanya apa? Katup. Kemudian dari arteri pulmonaris kemana? Ke Paru-paru. paru-paru ya, paru-paru. Dari paru-paru balik lagi ke mana? Arteri pulmonar masuk ke vena pulmonar, masuk ke Ventricle sinistra. Atrium sinistra. setelah kemudian ke Ventricle sinistra. Oke, jadi itu adalah ruang-ruang jantung. Kemudian besarnya sebesar apa sih jantungnya? Sampai ke Tangan siapa? Tangan kita. Tangan yang punyanya ya. Iya. Jadi kalau anak kecil ya pakai dia. Biasanya di dada sebelah tangan kanan ya. Nah ini kita lihat langsung lihat gambarnya saja. Nah ini ya. Jadi jantung ini karena dia organ yang sangat penting, dia ada di dalam rongga jantung, rongga dada, dilindungi oleh apa nih, tulang-tulang dada ya, sehingga dia kalau ketok jatuh dia ada yang pengaman. Selain ada pengaman, dia juga nanti ada pembungkusnya. Ini namanya apa pembungkusnya? Perikardium ya. Jadi di jantung ini dilindungi oleh selapis tipis ya, sebenarnya ada 2 lapis namanya perikardium. Kemudian kalau kita belah dinding jantung ada berapa lapis? 3. Apa aja? Paling luar? Ini perikardium, miokardium, paling dalam endokardium. Jadi kalau yang otot jantung itu namanya apa? Miokardium. Yang memompakkan darah itu yang miokardium atau otot jantungnya ya. Nah kemudian coba kalian lihat mana yang lebih tebal, otot jantung yang paling tebal mana? Atrium, ventricle, mana yang paling tebal? Ventricle. Paling tebal lagi ventricle mana? Sinistra. Kalau dextra kan hanya memomokkan jantung ke paru, dekat. Apalagi kalau atrium cuman gitu doang ke ventricle ya. Kalau dari ventricle kanan agak jauh dikit ke paru-paru, jadi agak tebal. Nah, ya. Sekarang untuk sirkulasi darahnya, ya, mulai dari jantung sampai balik lagi ke jantung. Yuk, siapa yang masih ingat sirkulasinya? Saya Ibu. Oke, siapa namanya? Manisnya Ibu. Lanjut, terus. Jadi darah yang kaya karbon dioksida itu dibawa oleh vena cava superior dan inferior masuk ke dalam atrium dextra, lalu masuk lagi ke ventricle dextra melalui carotid puspit. Setelahnya akan
kalian itu setiap detik akan terus mengalir dengan bantuan jantung. Kira-kira jantung ada istirahatnya? Kalau mau ada istirahat. Oke, kita lihat video dulu biar lebih enak ya. Operator. Cut. Ya, untuk lebih mempermudah kalian ya, kalau karena kita ini jantung ini bergerak, kita lihatnya di video. Ya, kalian lebih bisa membayangkannya lebih visual. Kita lihat ya, silakan operator. The heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly Ya, left biar of bergerak the center of terus, your ini chest. adalah arteri-arteri The yang heart harus is kita divided lihat. into the right and left Stop dulu side. ya. The division protects Okay, stop. oxygen-rich blood from mixing with oxygen. Mundur dikit, boleh. Ya. Kita lihat ini adalah jantung sebelah kanan dan jantung sebelah kiri. Ya. Ini masih ingat ini apa? Vena superior dan inferior. Ini apa? Atrium dextra, ventricle dextra. Terus lanjut nih. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen. Kemudian dibagikan ke seluruh tubuh Together, your heart sampai nanti ujungnya ke mana? is your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. Nanti pada In fact, akhirnya stopnya. Kalau stop kamu macetnya apa? Oh ini aja spasi. Spasi, Neng. Kalau stop ya, Neng diulang tadi. Lanjut, Neng. Jadi nanti ke sel ya. Stop dulu, Neng. Oke. Jadi nanti darah yang dibagikan dan ke seluruh tubuh itu akhirnya pada sel. Sel semua sel. Dari pokoknya ujung-ujung ini sel semua dapat darah yang mengandung tinggi oksigen. Nanti dari situ dipakai oksigennya oleh sel. Ya, nanti hasil dari selnya akan menjadi karbon dioksida. Ya, digambarkannya biasanya warnanya biru. Kalau tinggi oksigen warnanya merah. Dan nanti setelah keluar dari sel dia akan berwarna biru untuk memudahkan saja. Ya, lanjut nih. Oksigennya dikasih, kemudian dia akan lanjut. Nah, ini kita sehari kurang lebih ada 5 liter darah yang dipompakan. Ya, ada 100.000 kali denyutan. Itu mulai dari vena cava superior inferior, jantung kanan, jantung kanan, ya. Ya, ini kan dari seluruh tubuh. Tadi kan udah ya dari seluruh tubuh. Kemudian masuk ke arteria pulmonalis, ke jalan ke paru. Terjadi apa di paru? Pertukaran. Stop dulu, Neng. Stop dulu. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran antara Karbon dioksida dan oksigen. tadi kan yang dari seluruh tubuh mengandung tinggi karbon dioksida, masuk ke vena cava superior dan inferior, kemudian masuk ke atrium Dextra. kemudian ke Ventricle dextra. kemudian ke Paru-paru. paru dia mendapatkan Oksigen. oksigen, kemudian isi parunya dikasih karbon dioksida. Tadi paru-parunya dapat oksigennya dari mana? Dari dia menghirup. Udara. Lalu masuk ke paru, nyampe paru ketemu dengan ini, dengan darah ini nih, tukeran dia, ya. Kemudian sekarang paru mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung, ya. Bisa oksigen masuk ke paru, nanti tukeran di sini. Lanjut nih, kemudian ke atrium kiri, ventrikel kiri, ya, atrium, kemudian ke seluruh tubuh. Itu sehari-harinya terus. Oke, stop dulu nih. Kita sekarang lihat tadi katup-katupnya. Ada katup apa? Kemudian ada katup mitral, ada katup nanti dia tuh bergerak-gerak. Stop, stop. Nah, kalian lihat bagaimana katup ini mengatur aliran darah. Kalian lihat ini ketika atrium kanan dan kiri, atrium dextra dan sinistra memberikan darahnya ke ventricle atau dalam bahasa ini adalah sistol. Ini katup ini
semilunarnya akan tertutup. Karena kalau ini terbuka dia nggak akan mengisi. Jadi ini adalah masa pengisian si ventricle. Ini adalah ketika dia diastole, masa pengisian ventricle. Kemudian lanjut, stop. Satu lagi, stop. Nah, sebaliknya ketika si ventricle dia mengeluarkan atau memompahkan darahnya ke apa nih? Arteri pulmonalis, ya. Kalau yang kiri ke mana? Ini katup semilunarnya akan terbuka dan katup tricuspid dan katup bicuspidnya akan tertutup. Kalian bayangkan kalau ini dipompahkan ke sini, ini yang terbuka, dia akan ya ke sini, jadi nggak akan lebar. Ini nanti akan ada bunyi. Kalau ini nggak bagus, ini nanti ada bunyi. Jadi bunyi jantung itu sebenarnya cuma dua, bluk. Itu adalah bunyi ketika ini tertutup dan terbuka. Kalau ada bunyi lain, ada bunyi 3, bunyi 4, berarti kemungkinan ada kerusakan, ada katup, bisa bocor atau bisa kaku. Ya, seperti itu. Oke, lanjut nih.